Assalamualaikum, selamat datang di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Di tahun 2020 ini, KPKNL Kendari menjadi salah satu peserta dalam upaya mencapai predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Berbagai upaya pembenahan telah dilakukan. Kami berkomitmen menjadikan KPKNL Kendari lebih baik lagi. KPKNL Kendari merupakan satu-satunya kantor operasional di JKN yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beroperasi di tahun 2002, KPKNL Kendari sejatinya adalah merger antara KP3N dan KLN Kendari yang berdiri sejak 1993. Di bumi Anoa ini dengan 2,75 juta jiwa penduduknya, KPKNL Kendari melayani stakeholder yang terdiri dari pemerintah provinsi, 17 kota atau kabupaten, perbankan nasional, BUMN, kementerian lembaga, dan individu maupun institusi lainnya. Visi misi KPKNL Kendari selaras dengan visi misi DJKN, yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2012, KPKNL Kendari mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Atas semua layanan tersebut, KPKNL Kendari memiliki moto KPKNL Kendari Melulo, yaitu melayani dengan lugas, luwes, namun tegas dan penuh loyalitas untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala KPKNL Kendari dibantu oleh Subbagian Umum, Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Pengelola Kekayaan Negara, dan Seksi Pelayanan Lelang dengan jumlah pegawai 26 orang dibantu 10 tenaga honorer. Pembangunan zona integritas KPKNL Kendari menuju wilayah bebas korupsi 2020 diawali dengan membangun komitmen bersama menuju KPKNL Kendari yang lebih baik. Selanjutnya, KPKNL Kendari membentuk 6 tim selaras dengan 6 komponen pengungkit sebagaimana panduan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu 1. Tim Manajemen Perubahan dengan membentuk tim kerja yang disusun secara musyawarah mufakat yang bertugas membuat rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi, pembangunan wilayah bebas korupsi, dan diharapkan terbentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja. 2. Tim Penataan Tata Laksana melaksanakan prosedur operasional tetap atau SOP dalam semua kegiatan utama, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan eksternal dan kinerja unit, serta menerapkan keterbukaan informasi publik. 3. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, melakukan pola mutasi internal untuk peningkatan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi yang ditindaklanjuti pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Penetapan kinerja individu terkait kinerja organisasi diikuti penegakan aturan disiplin, kode etik, perilaku pegawai dengan didukung sistem informasi kepegawaian. 4. Tim Penguatan Akuntabilitas melalui keterlibatan langsung pimpinan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja yang berorientasi hasil oleh sumber daya manusia yang memadai, monitoring evaluasi dengan dialog kinerja individu dan dialog kinerja organisasi. 5. Tim Penguatan Pengawasan dilakukan dengan pengendalian gratifikasi melalui penerapan SPIP dan kebijakan pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. 6. Tim Peningkatan Pelayanan Publik. Peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan mengikuti SOP standar layanan, menerapkan budaya pelayanan prima, dan survei kepuasan masyarakat atau stakeholder tentang layanan KPKNL Kendari. Agar masyarakat luas dan stakeholder mengetahui gerakan perubahan yang dilakukan,
KPKNL Kendari mensosialisasikan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dalam berbagai kesempatan dan platform media seperti televisi, koran, dan media sosial Instagram, Facebook, dan website DJKN. Hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi 2020 ini telah menghasilkan beberapa inovasi atau perubahan yang dilakukan KPKNL Kendari seperti 1. Budaya layanan prima, mulai dari halaman kantor, ruang layanan, dan penunjangnya, baik bagi stakeholder maupun internal. 2. Peningkatan layanan di area pelayanan terpadu dengan adanya SOP di APT, tersedianya kotak saran dan survei kepuasan stakeholder, dan transparansi biaya-biaya resmi di KPKNL Kendari. Tiga, percepatan SOP layanan unggulan sebagai bagian dari pelayanan menuju kesempurnaan. 4. Media informasi layanan KPKNL Kendari dapat diakses melalui link bit.ly Kendari Melulo. 5. Monitoring capaian indikator kinerja utama bulanan dapat diakses melalui link bit.ly Kendari Capkin. 6. Pemberian apresiasi untuk stakeholder terbaik dalam acara KPKNL Kendari Award 2020. 7. Apresiasi internal untuk pegawai terbaik KPKNL Kendari yang diserahkan pada saat KPKNL Kendari Award 2020. Kalau gratifikasi jelas tidak ada, yaitu sudah tidak ada dan kami sudah merasakan itu sudah lebih dari 3 tahun, ya, bahkan 5 tahun yang lalu kami membangun kerjasama, itu sama sekali tidak ada gratifikasi. Semuanya resmi yang dicantumkan oleh KPKNL. Bahkan hal-hal yang harus kewajiban kami, baik menyangkut biaya lelang, ya, pemenang maupun sebagai bank, sebagai penjual, itu semuanya sudah disampaikan secara tertulis. Bayar pajaknya, BPHTB, BPH-nya, semua sudah disampaikan secara terbuka, sehingga semua proses yang berjalan sesuai dengan prosedur. Jadi sekali lagi tidak ada gratifikasi. Terima kasih juga karena transparansi selama ini membuat kami juga ya tentu semangat gitu, dan dalam melakukan kegiatan bisnis di perbankan ya tentu dengan kejelasan informasi ini kami bisa mengukur biaya-biaya yang mungkin akan timbul atau yang akan keluar, sehingga calon peminat lelang biasanya nasabah ya dia sudah tahu berapa besar yang harus disiapkan untuk biaya-biaya tersebut. Terima kasih. Dampak permohonan online itu besar sekali untuk BRI karena di sini kita kan lebih dimudahkan lagi dibanding dengan permohonan lelang biasa. Jadi semua sudah serba web, jadi lebih mudah lagi, terus lebih gampang lagi dibanding yang lelang kemarin. Betul, lebih terbuka lagi. Jadi ketika ada biaya atau apapun itu sudah muncul di webnya, nggak ada lagi yang lewat kayak kita siapa udah muncul semua di web, kelihatan aman dari gratifikasi. Aman. Itu kan pembayaran uang jaminan semua kan lewat web. Sebenarnya kalau saya dari dulu dan sekarang KPKNL staf WBK, apalagi KPKNL dari dulu juga sebelum ada WBK ini udah memang ada yang miring-miring. Dari permohonan lelang online itu kunjungan atau pengajuannya itu sangat bagus, jadi dapat tanggal lelang yang lebih jauh
jelas, lebih transparan, terus lebih efektif, dan memang boleh dibilang itu durasinya jadinya lebih cepat. Jadi SLA-nya itu jadi lebih cepat, jadi lebih bagus gitu dibanding dengan pengajuan konvensional gitu. Di pelayanannya tetap dipertahankan saja karena menurut kami untuk pelayanan di KPKNL sudah sangat baik. Jadi memang siap cukup untuk dipertahankan saja seperti itu. Terkait pelayanan KPKNL Kendari yang adanya unsur-unsur gratifikasi, saya pikir tidak ada. Tanggapan saya bahwa KPKNL Kendari selama ini telah memberikan pelayanan yang terbaik, respon yang cepat, dan harapan saya ke depan ini bisa dipertahankan serta pihak KPKNL Kendari bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk peningkatan pelayanan kepada Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Saya menilai bahwa saya di sana itu kita dari depan saja kita sudah datang, sudah disambut dengan ramah, dengan senyuman, terus dengan kondisi pandemi COVID sekarang ini di sana juga sudah disiapkan untuk protokol penanganan COVID, misalnya untuk hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Kemudian untuk security-nya juga kita setelah datang kita sudah diarahkan dengan siapa kita mau ketemu. Selama ini saya mungkin berinteraksi dengan KPKNL itu sudah sekitar 11 tahun ya, dari tahun 2011 itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada satupun terkait gratifikasi, betul-betul bebas dari pungutan-pungutan yang tidak jelas. Sebelum masuk di kantor aja itu kami sudah disapa, jadi tidak kayak orang kebingungan kalau seandainya ini teman-teman yang baru datang. Ini ada teman-teman satker yang baru, tinggal kami arahkan ke KPKNL saja. Sampai ke sana mereka tidak kebingungan. Belum masuk ruangan itu sudah dilayani, sudah disambut, ya sampai ke dalam juga seperti itu. Selama ini kami laksanakan komunikasi, koordinasi itu sangat baik. Bahkan kalau mau dibilang pungutan tidak ada sama sekali, pelayanannya sangat baik, kemudian solusi yang diberikan kepada kami sangat solutif, bahkan terkesan KPKNL ini mengingatkan kami warning tanpa kami mengajukan pun. Teman-teman di KPKNL bahkan mengingatkan ke kami tentang tugas-tugas kami yang harus kami laksanakan, pelaporan yang harus dilaksanakan. Jadi terkesan seperti jemput bola, jadi sangat membantu di kami khususnya di Biro Logistik selaku pembina fungsi logistik di jajaran Polda Sulawesi Tenggara. Ada 37 satuan kerja, memang ini agak kewalahan, tapi karena dengan kerjasama yang baik dengan KPKNL, ini bisa terlaksana dengan baik, tepat waktu, sesuai timeline yang disediakan oleh panitia pusat seperti itu. Sangat terbantu dengan adanya front office segala macam, pelayanan yang benar-benar prima lah di teman-teman di KPKNL. Jadi saya berharap dengan adanya zona integritas ini mudah-mudahan KPKNL juga dapat meraih prestasi zona integritasnya. Pengalaman kami selama berhubungan dengan KPKNL, alhamdulillah ya kami merasa dibantu tentang pelayanan, kami rasa cukup baik ya, tentunya sesuai dengan prosedur dengan ini, tapi alhamdulillah dengan KPKNL komunikatif, kemudian ya membantulah buat kami sangat puas sekali dengan pelayanan dari KPKNL. Alhamdulillah kami belum pernah sama sekali dimintai atau memberi gratifikasi dalam bentuk apapun sih ke KPKNL. Jadi selama ini nggak pernah ini, asal sesuai dengan prosedur. Saya pikir belum pernah sih, pengalaman belum pernah ada.